Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah wa akhwati ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan kajian kita. Masih kita bahas salah satu bab di antara abwab al-muamalah, salah satu pembahasan di antara pembahasan dia terkait dengan masalah muamalah, yaitu muamalah yang begitu sering terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, muamalah berupa jual beli yang sudah kita sebutkan ya, di awal pembahasan jual beli, bahwasanya jual beli merupakan muamalah yang secara syariat diperbolehkan. Wa ahallallahu al-bai', Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Namun bersama dengan itu ya, Allah Ta'ala dan Rasulnya menetapkan ya, syarat-syarat agar jual beli yang dikerjakan, yang dilakukan, menjadi jual beli yang munaqid, jual beli yang dianggap sebagai akad yang sah. Ya, dan kita masih membahas ya salah satu syarat di antara syarat sah jual beli ya, yaitu an yakunal mabi' maqduran ala taslimihi. Di antara syarat sah jual beli itu an yakunal mabi' maqduran ala taslimihi. Barang yang diperjualbelikan ya, itu maqduran ala taslimihi, memang bisa diserah terimakan. Ya, bisa diserah terimakan. Maka dari syarat ini para ulama banyak membahas tentang muamalah-muamalah yang ya, mengandung unsur gharar, mengandung unsur ketidakjelasan dari sisi apakah barangnya bisa diserahkan atau tidak. Ya, ketika barangnya memang tidak bisa diserah terimakan, maka ya disebutkan dalam hadis, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Ya, di antara bentuk gharar adalah gharar yang mengandung mukhatarah. Ya, gharar yang mengandung unsur gambling. Ya. Di antara ya gharar yang dilarang adalah gharar yang mengandung unsur apa? Gambling, di mana orang yang masuk ke dalam transaksi tersebut itu bainal ghun wal ghur. Ya, mendapatkan salah satu dari dua kemungkinan, bainal ghun wal ghur, antara mendapatkan ghun untung ya, atau ghur atau mendapatkan kerugian. Ya, sehingga di sana ada ya muamalah-muamalah yang mungkin di zaman kita itu banyak dikerjakan oleh kaum muslimin, dibahas oleh para ulama. Ya, ada beberapa pembahasan insyaallah taala, semoga waktunya mencukupi. Ya, terkait dengan ya pembahasan tambahan terkait dengan syarat yang kita sebutkan tadi, an yakunal mabi maqduran ala taslimihi,
barang yang diperjualbelikan memang bisa diserah terimakan. Di antara yang dibahas oleh para ulama ya terkait dengan syarat ini adalah ya hukum ya jual beli barang yang sudah dia miliki. Ya, sudah dia miliki. Barangnya milik dia. Tapi barang tersebut belum diqabad. Barang tersebut belum dia kuasai. Barang sudah dimiliki tapi belum dia kuasai. Ya. Ini insyaallah taala kita bahas ya juga nanti terkait dengan bai'ud dain bidain. Semoga waktunya mencukupi. Terkait dengan ya menjual barang yang dia miliki, memang milik dia, tapi belum dia kuasai. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Pembahasan pertama, kalau barang tersebut berupa ta'am, ya, barang tersebut sesuatu yang dikonsumsi, ya, seperti apa? Kurma, gandum, ya, namanya ta'am, ya, ya, makanan pokok, ya. Ini ya dinukilkan ijma tentang tidak bolehnya seseorang menjual ta'am, baik kurma tadi atau gandum misalkan, atau di negeri kita apa? Beras, ya. Ya, atau misalkan apa? Ya, yang dikonsumsi, gula misalnya. Gak boleh seorang menjual barang milik dia. Ini milik dia nih. Ya, berasnya milik dia, gandumnya milik dia, gulanya milik dia. Ya. Tapi belum diqabad, tapi belum dia kuasai. Belum apa? Dia kuasai. Belum diqabad. Ya, belum diqabad. Kalau barangnya belum diqabad, maka ada nukilan ijma dari para ulama bahwasanya pemilik barang tersebut belum boleh menjualnya. Ya, belum boleh apa? Ya, belum boleh menjualnya. Ya, kok bisa dia punya barang tapi belum dia kuasai? Ya, barang milik dia tapi apa? Ya, belum apa? Belum dia kuasai. Seperti apa bentuknya? Kita punya barang tapi belum kita kuasai. Seperti apa bentuknya? Contohnya seperti apa? Ya, barang milik kita tapi tidak di bawah kekuasaan kita. Ya, bentuknya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, barang sudah milik kita nih, tapi belum kita kuasai. Hah? Barangnya milik kita. Kita bicara ta'am dulu nih. Ya, kita bicara apa? Ta'am. Ya. Ya, karena hadisnya, lafadznya man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Ya. Yang kita bicarakan ta'am dulu. Ya, sebelum barang-barang yang lain. Ya. Kita punya beras punya kita tapi enggak kita kuasai. Ya, kita punya gandum, kita punya kurma milik kita nih, tapi enggak kita kuasai. Bentuknya seperti apa? Seperti apa bentuknya? Ada yang bisa ngasih contoh, gambaran kira-kira? Ya. Kalau pedagang biasanya tahu. Gimana contohnya? Hah?
asuransi kan bukan milik kita, kita sekedar ya menjualkan milik orang lain. Contoh nih, ya biar gamblang. Yang namanya pedagang, ya besar nih misalkan, ya itu biasanya apa? Ya jadi reseller. Ya ada distributor yang biasa apa? Ya menjual barangnya ke dia untuk dijual kembali. Ya, misalkan ya saya nih punya toko besar, toko beras, ya atau ya toko makan bahan pokok lah, ya, ya sembako dan semisal. Ya, saya jualan beras nih, laku berasnya. Kalau berasnya laku kan biasanya saya ngomong ke distributor nih, tolong dikirim berasnya. Stoknya hampir apa? Habis, laku. Saya beli 5 ton, tolong dikirim. Ya, tolong dikirim. Ya, berarti ketika saya menyampaikan ke distributor bahwasanya saya membeli apa? Beras dari dia sebanyak berapa? 5 ton. Sudah ada transaksi jual beli antara saya dengan siapa? Distributor. Ketika distributor mengatakan iya, barang ada, ready, siap kita kirim. Ya, berasnya banyak, ada, siap kita kirim. Tapi pengirimannya nggak bisa hari ini. Ya, ini akhir pekan. Misalkan nih, ini akhir pekan. Ya, barang paling bisa dikirim hari Senin. Ya, barang bisa dikirim apa? Hari Senin. Ya, berarti beras 5 ton tersebut milik siapa? Milik siapa? Milik saya, saya udah beli. Cuman beras 5 ton tersebut belum apa? Belum dikirim ke saya, berarti belum saya kuasai. Ya, belum saya kuasai. Paham ini berarti gambarannya? Sudah paham ya? Jadi beras yang sudah saya beli dari distributor tadi itu milik saya 5 ton. Tapi berasnya masih di mana? Masih dimiliki distributor. Ya, berarti saya sudah menguasai atau belum? Belum. Belum. Kenapa? Masih di gudangnya distributor. Tadi kan distributor mengatakan iya barangnya ada, ready, tapi pengirimannya nggak bisa hari ini. Ya, udah telat nih. Ya, ya, kurir udah jalan semua. Ya, sementara kurir karo hari Minggu pengennya libur. Kalau mau dikirimnya hari Senin, mau tidak? Saya mau, udah nggak apa-apa. Siap beli 5 ton, dikirim hari Senin. Ya, tapi yang gak asik ya, saya bilang gitu. Ya, iya, enggak apa-apa. Berarti saya sudah punya beras berapa? 5 ton. Beras milik saya. Tapi apakah saya sudah menguasai beras tersebut? Belum. Belum. Berarti berasnya milik saya, tapi saya belum mengkobetnya namanya. Belum menerima tuh beras tersebut. Belum saya genggam, belum saya kuasai. Walaupun belum dibayar, tapi sudah milik saya. Karena namanya jual beli itu apa? Ketika jual belinya sah, kepemilikan otomatis berpindah, walaupun bayarnya belakangan. Ya, kalau sudah sah, otomatis kepemilikan berpindah. Berarti saya sudah punya beras, penjual sudah punya berapa? Ya tinggal hitung tuh 5 ton kali berapa, walaupun uangnya masih di saya. Ya, sehingga baik saya sudah membayar ataupun belum, ketika deal ya terjadi kesepakatan antara saya dengan distributor, saya beli berasnya 5 ton, dia mengatakan iya, tapi pengirimannya kapan? Hari Senin. Beras tersebut yang dimilikinya distributor sudah milik siapa? Sudah milik saya. Nanti saya sudah punya beras berapa? 5 ton.
5 ton. Ketika saya sudah punya beras 5 ton tadi, ya, di gudang saya kan tadi stok sudah menipis. Sementara pelanggan pada datang tuh, nanyain, mana berasnya? Kita butuh. Ya, kalau beras di gudang kan tinggal saya jual. Tapi berasnya sekarang masih di mana? Di distributor. Apakah boleh ketika orang mengatakan, ya Pak, saya pesan, saya beli berasnya 1 ton ya. Ya, dikirimnya Senin enggak apa-apa, siang. Kan saya berpikir Senin pagi dari distributor. Ya, sampai ke gudang Senin siang. Ini ada pembeli nih, minta dikirimnya Senin apa? Siang. Boleh nggak saya iakan? Iya wis, sini bayar. Nanti Senin siang saya kirim barangnya. Boleh tidak saya menjual beras saya yang 5 ton tapi belum apa? Belum dikuasai. Berasnya masih di mana? Distributor. Boleh nggak? Sepakat para ulama nggak boleh. Ya. 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 Padahal beras milik saya. Ya, beras masih milik saya. 5 ton sudah milik saya nih, jelas milik saya. Ya. Cuman karena belum dikobat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman, barang siapa yang membeli ta'am. Beras ta'am atau bukan? Ta'am tadi ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yabi'hu, maka jangan sampai dia jual hatta yaqbidahu, sampai dia mengqobadnya. Tadi saya sudah beli beras nih 5 ton, tapi di mana? Masih di mana? Distributor. Ya. Beras kan ta'am. Maka saya mendapat khitab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan hadis ke saya. Kamu jangan jual berasmu sampai kamu apa? Menguasai, mengqobadnya. Ya, sehingga para ulama menukilkan ijma kalau ta'am dilarang. Ya, kalau apa? Ta'am. Ya, Al-Imam Ibnu Munzir, Al-Imam Ibnu Rushd, ya, An-Nawawi, ya, dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi, dan ulama yang lain menukilkan ijma. Ya, berarti nggak boleh apa? Seseorang menjual ta'am yang dia miliki. Lafaznya ta'am tadi ya. Ya. Padahal sudah dia miliki nih. Nggak boleh dia jual sampai betul-betul dia qobad. Sehingga hati-hati nih para pedagang. Ya. Ya. Walaupun barang sudah milik dia, tapi ketika barangnya belum diapakan? Dikuasai, belum boleh apa? Belum boleh dijual. Kalau ta'am tadi, beras, kurma, gandum, ini sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Yang penting ta'am. Gula, ta'am atau bukan? Ta'am. Enggak boleh. Jenis makanan enggak boleh. Ya. Sehingga dinukilkan ijma. Yang jadi pertanyaan, apakah sebatas ta'am ataukah juga mencakup barang-barang yang lain? Seluruh barang yang kita miliki tapi belum kita qobad, belum kita kuasai, apakah juga dilarang untuk diperjualbelikan? Kalau tadi kan kita contohkan, misalkan saya beli beras kan ta'am 5 ton ke distributor. Ya, distributor mengatakan, wah belinya akhir pekan, ini hari Sabtu, udah sore, paling bisa kita kirim Senin pagi. Subuh sudah saya kirim ya, ke gudang ya, panjenengan misalkan. Ya, saya hitung-hitung iya ya, hari Minggu, kurirnya pada pengen libur, pekerjaannya pengen libur. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya, karena barangnya banyak yang suka, udah kirim nggak apa-apa hari Senin. Ya, maka ketika hari Ahad ada orang datang ke toko saya, pengen beli beras yang berapa? Yang ya misalkan beli beras 2 ton lah. Ya, di gudang nggak ada. Saya punyanya yang di mana? Yang di distributor, tapi belum dikirim. Maka nggak boleh. Ya, barang yang sudah saya miliki tapi masih di tangan distributor untuk dijual. Saya belum boleh menjual. Nah, sekarang kalau bukan makanan, bukan ta'am, misalkan apa? Elektronik. Ya. Saya beli barang misalkan apa? Ya, barang apapun lah, umum. Ya, saya beli barang. Ya.
Saya punya barang dapatkan dengan cara saya membeli. Ya. Misalkan saya ganti nih, bukan penjual sembako lagi, ganti misalkan jual pakaian misalkan, atau jual alat elektronik misalkan. Ya. Pakaian misalkan. Ya, laku. Ya, jual sarung misalkan. Ya. Ya, laku. Ya. Ya, karena stok sudah menipis, saya hubungi apa? Ya, mungkin produsen atau distributor misalkan. Ya, saya sampaikan, ya saya beli lagi lah, ya produk yang ya Bapak jual ini di pasaran ya laku. Ya, saya pesen ya misalkan 100 kodi. Ya, per kodinya berapa? Sekian. Oh ya, enggak apa-apa, saya beli. Saya transfer nih. Ya, saya transfer. Ya, sama kata dia, aduh ini akhir pekan, udah weekend. Ya, kurir kami nggak bisa ngirim kalau apa? Akhir pekan. Ya, kalau hari ini, ya belum bisa dikirim. Ya, besok juga hari Ahad, kurirnya libur. Mau nggak kalau dikirimnya Senin? Ya, ya, karena saya tahu barangnya bagus, harganya juga masuk. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kirim Senin saja. Kirim apa? Hari Senin. Ya. Ya. Kirim hari Senin. Di hari Ahad saya buka toko, ada yang datang. Ya. Beli sarung ke saya misalkan berapa? 5 kodi. 10 kodi. Ya. Untuk apa? Untuk bagi-bagi. Ya, misalkan pengen bagi-bagi tetangga. Ya. Ya. Dia beli. Saya punya sarungnya nih, tapi di mana sarungnya? Masih di distributor misalkan, atau di produsen misalkan. Ya, boleh nggak saya mengatakan, iya barangnya ada, saya punya. Saya punya berapa tadi? Saya belinya berapa tadi? 100 kodi ya. Saya punya banyak. Ya. Ya. Saya bilangnya di gudang. Emang di gudangnya siapa? Gudangnya distributor, ada di gudang. Ya. Ya, tapi ini para pekerjanya ini udah akhir pekan nih, paling bisa diantar hari Senin, itu pun siang. Mau nggak misalkan? Karena saya hitungannya tadi dari distributor dikirim Senin pagi misalkan, sampai di tempat saya Senin apa? Siang. Saya ngomongnya, saya kirim Senin sore, mau nggak? Saya antar ke rumah. Ya, harganya sekian. Kok dia? Iya nggak apa-apa. Ya. Ini saya DP dulu. Berarti saya sudah jual, boleh enggak? Ini bukan makanan nih, sarung nih, boleh atau tidak? Ya. Kalau bukan makanan, ini akan kita bahas. Ya. Ya. Kalau bukan makanan, ya khilaf, ada khilaf ya di kalangan para ulama, ya. Yang secara global ala arba'ati aqwal, ada 4 pendapat nih. Kalau barangnya yang saya jual, yang itu milik saya, tapi belum saya apa? Belum saya kobet, belum saya kuasai. Miliknya sudah milik saya. Kalau makanan kan sudah tadi kita sebutkan ijma, boleh. Tapi kalau selain makanan ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama, qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Juga pendapat yang dipilih oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini para sahabat nih, Ibnu Abbas, Jabir. Juga qaulun li Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa Tsauri, pendapatnya Imam Tsauri, pendapatnya Muhammad bin Hasan dari kalangan Hanafiyah. Wa riwayah an Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa Ibnu Hazm, pendapatnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya. Pendapat yang dirujikan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Ya, kullu haula ala adami jawaz bai syai' qabla qabdihi. Ya, para ulama yang tadi kita sebutkan, mereka berpendapat tidak boleh seseorang menjual barang yang dia miliki. Yang kita sebutkan apa? Yang dia miliki, tapi belum dikompet, tapi belum digenggam, belum dikuasai. Dan ini umum.
Sawun kana ta'aman aw aqaran aw manqulan aw ay syai', umum. Mau barangnya bentuknya makanan, mau bentuknya apa? Rumah, kendaraan, ya, apa saja. Ya, sehingga barang apapun yang kita miliki tapi barang tersebut belum kita qabad, itu belum boleh kita jual. Ya, ini berapa pertama? Saya ulangi. Ya, tidak boleh seseorang menjual barang apapun yang dia miliki, umum apapun yang dia miliki. Ya, miliknya milik dia. Gak boleh dia jual sampai barang tersebut dia qabad, dia genggam, dia kuasai. Mau barangnya bentuknya ta'am, makanan, atau akar, atau tanah, atau bangunan, ya, atau kendaraan, atau apapun, umum, ya, umum. Ya. Mana dalilnya? Ya, mereka berpendapat bukan hanya ta'am. Wastadallu bil ahadits al-warida fi an-nahyi an bai'i ta'am qabla qabdihi. Ya, hadis yang tadi kita baca. Ya. Man ibta'a ta'aman, barang siapa yang membeli ta'am, fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Enggak boleh dia jual sampai dia qabad. Loh kan lafadznya ta'am, iya itu sekedar contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohkan itu ta'am. Ya, dicontohkan ta'am. Ya, maka hukumnya bukan hanya ta'am, apapun itu selain makanan. Ya, barang yang sudah engkau miliki dengan cara membeli tadi, kau belum dikobet, jangan dijual dulu. Ya. Ya. Kalau sudah dikobet, dikuasai, silahkan. Ya, silahkan. Ini dalil yang pertama. Juga wastadallu bi hadits Hakim bin Hizam. Ya. Mereka juga berdalil dengan hadits Hakim bin Hizam. Yang lafadznya apa? Idza ishtaraita bai'an. Lafadznya bukan ta'aman nih. Idza ishtaraita bai'an, kalau engkau membeli sesuatu, fala tabi'hu hatta taqbidahu. Ya, wahai Hakim bin Hizam, kalau engkau beli sesuatu, enggak dikatakan ta'am tapi sesuatu, maka jangan engkau jual sesuatu tersebut sampai engkau kuasai, sampai dikomen. Sehingga kata mereka hadisnya umum, bukan hanya sekedar makanan tapi apapun. Ya, lebih gamblang lagi, wastadallu bi hadits Zaid bin Thabit. Juga ada hadits Zaid bin Thabit. Ya, hadits Zaid, ya, bin Thabit. Ya. Hadisnya apa? Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, kata Ibnu Umar, ibta'tu zaitan fis suq. Aku ketika itu membeli zait, apa? Apa zait? Minyak di pasar. Ya, jadi Ibnu Umar beli minyak di pasar. Ya, minyak untuk apa? Kalau kita minyak untuk masak ya. Karena zaman dahulu minyak untuk apa? Untuk lauk. Minyak apa ini? Ya, ya minyak sim-sim gitu. Ya, jadi minyak diambil dari apa? Sebagiannya diambil dari wijen tuh. Dari wijen dibuat apa? Minyak. Ya. Nggak tahu di negeri kita ada nggak minyak wijen. Ya. Nah, itu biasanya nanti apa? Kalau makan roti ya apa? Minyaknya dijadikan apa? Pelembut. Ya. Ya, rotinya dimasukkan nanti dimakan. Itu ada seperti itu. Ya. Sebagian minyak. Ya, dari apa? Dari wijen. Ya. Ya, sampai sekarang masih ada. Ya. Ya, minyak wijen namanya. Dari Ibnu Umar pernah beli minyak. Ya, walaupun ada disebut minyak apa, kata Ibnu Umar, ibta'tu zaitan fis suq. Aku pernah membeli minyak di pasar. Ya, kok laki-laki beli minyak? Kayak ibu aja ini. Ya, di sebagian tempat ya yang belanja itu ya kaum pria. Ya. 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 Pasarnya memang pasarnya laki-laki. Jadi nggak ada perempuan. Ya, saya dulu ketika belajar di Yaman, kalau keluar ke pasar
Yang jualan laki-laki, yang belanja laki-laki. Ya, jadi pasarnya isinya laki-laki, yang belanja laki-laki. Ya, bahkan ada teman cerita yang nikah sama orang sana, perempuan sana itu nggak tahu harga barang. Pokoknya taunya barang ada dimasak, nggak peduli harga tinggi, harga apa, pokoknya barang harus ada. Jadi yang mikir laki-laki terus itu nyari duit, belanja, pokoknya ya. Ya. Perempuan yang apa? Yang memproses. Ya. Ya. Itu pasar di sana. Ya. Di Yaman. Jadi ya memang isinya laki-laki. Jadi belanja buah, belanja bumbu, belanja sayur itu laki-laki. Ya. Nah ini ya Ibnu Umar begitu. Ibta'tu zaitan fis suq. Aku beli minyak ketika itu di pasar. Ya, falamastaujabtuhu, ketika aku beli sudah ijab qabul, sudah aku terima nih staujabtuhu. Ya. Sebenarnya sudah dikobet nih. Minyaknya sudah apa? Aku terima. Sudah apa? Dikobet, sudah dikuasai di tangan. Ketika minyaknya sudah aku terima, ternyata laqiyani rajulun. Ya, di tempat aku membeli minyak tadi, yang minyaknya masih aku pegang, tiba-tiba ada orang menemui aku, mendatangi diriku. Ya, fa'atani bihi ribhan hasanan. Ngapain? Pengen beli minyak yang sudah aku beli. Jadi Ibnu Umar baru beli minyak, baru dipegang nih, udah ada yang nawar. Bahkan kata Ibnu Umar, fa'atani bihi ribhan hasanan. Lelaki ini mau ngasih keuntungan kepadaku dengan keuntungan yang besar. Jadi belum kemana-mana Ibnu Umar bisa dapat untung tuh. Ya, baru beli, baru dipegang udah ada yang nawar. Bahkan nawarnya tinggi. Senang tidak? Senang. Ya lumrah, kita semua sama. Baru beli barang, ya belum diapa-apain udah ada yang nawar. Bahkan harganya tinggi. Nah, ini Ibnu Umar sama. Maka apa? Fa'aradtu an adrib ala yadir rajul. Maka dengar tawarannya bagus, ya aku pengen lah, ya jual minyak tadi. Ya sekejap dapat untung tuh, nggak capek. Ya. Maka ketika aku mau bertransaksi, fa akhadha rajulun min khalfi bidhira'i. Tiba-tiba dari belakangku ada yang megang pundakku, nahan. Mau dapat untung malah ditahan nih. Ya. Ya, lengannya dipegang. Ya, nahan, ditarik, ditahan. Faltafattu, kaget, maka aku noleh. Fa idza huwa Zaid bin Thabit. Tiba-tiba ketika aku menoleh, Zaid bin Thabit, sahabat senior, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqal, dan Zaid bin Thabit mengatakan la tabi'hu, jangan kau jual. Ya, haitsu ta'tahu, di tempat engkau membeli. Jangan kau jual barang yang sudah engkau beli di tempat apa? Engkau beli. Hatta tahuzahu ila rohlik, sampai engkau pindah ke tempatmu. Padahal sudah dikobet nih, tapi kobetnya belum sempurna. Kekuasaannya belum sempurna. Kenapa? Karena masih di mana? Di majlis akad, di tempat membeli. Dan Zaid bin Thabit mengatakan, fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an tuba asila. Karena sungguhnya Rasulullah melarang dijualnya sebuah barang umum, barang sila. Ya, dijualnya sebuah barang haitsu tubta, di tempat membelinya. Ya, hatta yahuzzahat tujar ila rihalihim, sampai yang membeli itu betul-betul memindah ke tempat dia. Ya, hadisnya sahih. Ya. Sehingga disebutkan di sini apa? Umum, bukan hanya makanan. Walaupun Ibnu Umar juga ketika itu makanan, tapi Zaid bin Thabit menyebutkan apa? Sil'ah. Barang apapun. Ya. Sehingga Ibnu Umar ketika itu sudah mengkobet, tapi kobetnya belum apa? Belum sempurna.
Kenapa? Karena masih di tempat dia membeli, namanya di majelis akad. Ya, masih di mana? Di majelis akad. Ya. Sehingga ya kata Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, wa ahsibu kulla syai' mithlah. Ya, aku berkeyakinan, beranggapan bahwasanya semua barang sebagaimana makanan. Kalau makanan kan tadi ijma. Begitu pula barang-barang yang lain. Ya. Hukumnya sama. Karena ilahnya sama. Ya. Di antara ya sebab yang menjadikan Rasulullah SAW melarang itu apa? Kalau barangnya belum dikuasai, kalau kita jual, ada kemungkinan barang tersebut nggak bisa kita serahkan. Sarung nih tadi misalkan, atau beras tadi sudah milik kita, berapa tadi? Beras 5 ton. Sarung berapa? 100 kodi. Sudah milik kita, tapi belum kita kuasai, kemudian kita jual. Ya, kita nggak yakin kalau sarung yang masih di gudangnya distributor, kalau beras yang masih di gudangnya apa? Distributor, itu bisa kita serahkan ke pembeli. Kayak Ibnu Umar tadi, ya, walaupun sudah mengqabad, coba Ibnu Umar misalkan tadi beli minyak, ya, sudah digenggam, uangnya sudah diserahkan ke penjual, belum dibawa pergi, masih di tempat itu, tiba-tiba ada orang yang nawar. Ada orang yang apa? Yang nawar. Ternyata memberi keuntungan yang besar. Coba kalau penjual pertama lihat, yang jual ke Ibnu Umar lihat, ada orang nawar minyak yang baru dibeli dari dia dengan harga tinggi. Kira-kira penjual pertama bagaimana perasaannya? Kok bukan saya yang jual ya? Kok malah yang beli dari saya yang jual untungnya besar? Maka penjual pertama akan berusaha membatalkan transaksinya dengan Ibnu Umar. Ya, dia akan mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, sini, minyaknya nggak jadi saya apa? Jual. Ya, nih uangnya saya kembalikan. Masih bisa nggak? Masih bisa, karena masih di majelis akad, belum berpisah. Ya, nanti ketika nggak jadi jual, ya penjual mengatakan kepada pembeli tadi, sini beli ke saya aja. Ya, ribut nggak? Ribut. Ya, ribut. Sehingga ketika Ibnu Umar belum memindahkan minyak tadi sampai keluar, Ibnu Umar belum betul-betul dipastikan bisa menyerahkan barangnya. Ya, berarti ghairu maqdur ala taslimi, seolah belum bisa dipastikan kalau barangnya bisa diapakan? Diserahkan. Sama dengan beras tadi, di mana di distributor misalkan ngomongnya Senin. Ya, sangat mungkin nanti molor, ini itu alasan macam-macam. Ya. Apalagi pedagang zaman sekarang mungkin enggak amanah. Ya, padahal saya sudah jual. Dia nunggu, mana barangnya? Saya nggak bisa nyerahkan. Kenapa? Di distributor macam-macam. Ya, mungkin di cancel, mungkin ini. Kan sangat mungkin nih. Saya beli berapa? 5 ton beras. Iya, dikirim Senin. Ya, harganya berapa? Sekian. Ya. Ternyata distributor telepon orang lain. Ada barang nggak? Waduh, kamu ketinggalan. Tadi barangnya baru dibeli tuh, Fakhrudin 5 ton. Sama yang telepon, jual ke saya aja, saya berani lebih tinggi. Gimana coba? Kan sangat mungkin akhirnya dia hubungi saya, oh mohon maaf, ya berasnya ini itu macam-macam alasan, padahal dijual ke orang lain. Kenapa? Berasnya masih di tangan dia. Ya, sama dengan sarung tadi. Saya beli 100 kodi misalkan. Ya, masih di mana? Di produsen, di distributor. Belum saya kuasai, saya jual. Ya, pembeli, saya bilang dikirim nanti, diantar ke rumah. Tiba-tiba barangnya dari sana nggak dikirim-kirim. Kenapa? Ya, dia nakal. Karena uang sudah diterima, barangnya nggak dikirim. Mungkin nggak? Kan mungkin.
Ya, terus saya mau ngasih apa ke pembeli? Ya, barangnya nggak ada. Ya, barangnya nggak ada. Sehingga indahnya Islam. Ya, bagaimana seorang ketika menjual barang yang dia miliki itu ada aturannya. Mau jual dikobet dulu, kuasai dulu barangnya, baru dijual. Sehingga ini pendapat yang benar. Ya, bukan hanya to'am, apapun barang. Ya, yang sudah kita miliki tapi belum kita kobet, jangan apa? Jangan dijual. Walaupun kobetnya barang itu beda-beda. Ya, penguasaan kita terhadap barang yang kita miliki beda-beda. Kalau rumah kobetnya dengan apa? Ya mungkin kunci, sertifikat, barangnya dia dikeluarkan. Ya, ya. Kan kobet nggak mungkin masa beli tanahnya dipindah ke rumah kita. Ya, nggak bisa. Rumah juga sama. Rumah kan akor namanya, menetap. Kobetnya nggak mungkin kita boyong. Kobetnya dengan apa? Ya udah, ya pemilik rumah sebelumnya pergi, barangnya ambil semua, kuncinya sini, mana sertifikatnya. Kalau itu udah dikobet, ya silakan mau kita jual, mau kita. Ya. Tapi kalau belum kita kobet, misalkan kita baru beli rumah nih, ada rumah dijual, ya, kita beli nih, ya, kita tanya harganya berapa, sekian, ya. Tawar akhirnya deal misalkan. Ya. Dapat rumah misalkan 300 juta. Lalu harganya tinggi, tapi apa? Karena mungkin dia butuh, sudah saya beli. Tapi sertifikatnya ya nanti nunggu notaris. Setelah terima. Ya kapan? Ya nggak bisa hari ini, hari Senin. Ya sudah hari Senin. Ya. Walaupun kita belinya hari ini, ya deal misalkan DP dulu. Ya, berarti sudah deal, berarti kan rumah sudah milik kita. Tapi kan belum serah terima tuh. Ya. Rumah sudah milik kita, belum diserah terimakan kepada kita. Sertifikatnya belum. Ya, pelunasannya nanti hari Senin. Maka ketika hari Ahad ada orang, ya, lihat loh, kok tulisannya dicabut udah nggak ada. Ya, tanya ke kita, itu, ya kemarin saya baca tulisan rumah dijual, kok sekarang dicabut? Iya. Ya, itu sudah jadi milik saya. Ya. Waduh, saya sebenarnya minat nih. Sini saya beli, berapa? Ya, saya kemarin ya ragu-ragu, tapi sekarang saya sudah ada uang. Sini saya beli. Ya, berapa? Bapak minatnya? Kemarin di situ tulisannya 400 misalkan. Saya mau 400. Padahal kita dapatnya berapa? 300. Saya pikir cuma sehari untung berapa? 100. Ya, wis nggak apa-apa. Ya, saya jual tuh 400, boleh nggak? Belum boleh. Kenapa? Belum dikompet. Belum dikompet. Ya, karena tadi bahaya nih. Coba kalau penjual rumah pertama tahu, ya, lakunya berapa? 400. Bisa nggak membatalkan kepada saya dengan berusaha caranya? Mau dengan cara yang dibolehkan, mau dengan cara yang apa? Ya dilarang. Dia kan berusaha. Ya, ngapain saya jualnya 400, laku 300, ternyata dia jual lagi ke orang lain. Mending saya jual langsung aja 400. Apalagi saya kenal tuh orang yang mau beli. Ya, mending penjualan saya ke Fakhrudin saya cancel. Ya. Di-cancel dengan cara apa? Berusaha pokoknya dibatalkan. Sehingga saya belum bisa tuh menyerahkan rumah. Kenapa? Uang belum diterima, walaupun sudah milik saya. Ya, sehingga ya dalam ya akad jual beli bukan serta merta barang tersebut kita miliki kemudian boleh kita jual. Ada aturannya. Ya, ada apa? Ya, aturannya. Sehingga ini pendapat yang benar. Ya, sehingga saya tidak bacakan 3 pendapat yang lain ya. Ya, walaupun ada pendapat yang lain tadi, ada 4 pendapat. Ya, pendapat yang benar ini. Ya, nah Rasulullah SAW an tuba sila. Ya, min haitsu tubta. Ya, hatta ya yahuzzahat tujjar ila rihalihim. Rasulullah SAW melarang ya menjual barang di tempat membeli
sampai ya betul-betul barangnya dipindahkan, ya diambil ya ke tempat dia. Ya. Walaupun sudah dikobet, tapi kobetnya belum sempurna aja udah nggak boleh. Apalagi sama sekali belum dikobet. Ibnu Umar kan sudah mengkobet tuh, sudah menggenggam tuh. Tapi genggamannya seolahnya penguasaan dia terhadap barang belum sempurna. Ya, ini indahnya Islam. Ya, kalau yang seperti ini nggak boleh, apalagi yang apa? Yang belum apa? Belum dimiliki. Yang belum dimiliki, yang dimiliki saja itu, ya nggak boleh serta merta apa dijual sampai dikobet, apalagi belum apa, belum dimiliki. Ya kan ini kan banyak di zaman kita orang jualan modal gambar, ya modal gambar, ya apa dia pemilik barang? Nggak, belum dia miliki. Ya, ya, berarti kan dia nggak mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Kenapa? Belum dia miliki. Wong yang sudah dia miliki saja, kalau belum dikobet belum boleh apa? Dijual, apalagi belum dia miliki. Sehingga hati-hati jual beli yang banyak terjadi di zaman kita yang dikatakan dengan sistem apa? Dropship. Dropship kan begitu. Betul tidak? Ya. Soalnya nggak nanggung kerugian tuh dropship tuh. Dropshipper kan apa? Modal apa? Modal gambar. Ya. Ya. Dia cari gambar, ya. Ya. Barang yang dijual. Ya, nanti hubungi penjual, ini harganya berapa? Sekian, sekian, sekian. Nanti kalau saya beli, ya, ya, banyak berapa harganya? Tawar. Ya, dia belum ada niat membeli. Niat membelinya kapan nanti? Kalau ada apa? Orang beli ke dia. Ya, baru dia beli. Tapi dia sudah tahu tuh harga barang. Ya, kemudian barangnya diambil tuh. Bukan barangnya diambil, gambar barangnya diambil, dicomot, dia tawarkan ya ke orang lain. Mengesankan bahwasanya dia punya barang. Ya. Dijual barang. Padahal dia nggak punya tuh. Ya, nanti kalau ada yang nyangkut, ya hubungi dia. Nih, ya barangnya harga berapa? Sekian sekian. Ya udah saya beli 5. Ya kirim ke rekening. Nanti barangnya apa? Saya kirim. Jadi ketika ada uang masuk, ada uang baru cari kemana? Pemilik barang. Tolong, ya saya beli 5 piece. Kirimnya kemana? Kirimnya kemana? Langsung tuh. Ya, membeli, ya, membeli, ya, kan dropshipper seperti itu modelnya, ya, sehingga hati-hati, ya, sehingga hati-hati, ya. Ini ya dalam agama kita luar biasa, ya. Jadi kalau mau ya bisnis, ya, mau dropship, ya bukan berarti mutlak diharamkan, ya, ya, bukan berarti haram secara mutlak dropshipper, ya. Ya, kalau pengen halal ya jadi agen. Ya. Jadi ya apa? Marketing. Ngomong dulu ke pemilik barang. Ya, ini saya jualkan ya. Saya dropshipkan ya. Ya, nanti uangnya masuk saya dulu, barangnya kirim ke ya, mana? Pembeli, ya. Harga gimana nih? Sepakat. Jadi kenalan dulu sama pemilik apa? Pemilik barang, izin dulu, ada kesepakatan dulu terkait dengan harga, terkait dengan keuntungan. Ya, kalau barang mengatakan pokoknya dari saya sekian, silakan ambil untung terserah. Ya, berarti sudah diizinkan tuh. Ya, ya, sudah diizinkan. Ya, karena diizinkan berarti apa? Yaqumu maqamal malik, menempati posisi pemilik. Karena pemilik sudah mengizinkan, membolehkan, silakan kamu pasarkan barang saya. Pokoknya dari saya harganya sekian. Kamu cari pembeli itu. Ya, tapi barangnya dikirimnya dari saya. Ya, saya nggak kirim barang ke kamu. Saya kirimnya kemana? Langsung ke pembeli. Ya. Ya, ini banyak yang produsen yang seperti itu. Distributor seperti itu juga membolehkan. Silakan
Bagi dropshipper barangkali apa? Kenalannya lebih banyak, lebih pintar apa? Memasarkan, dibolehkan. Ya, yang penting ada komunikasi. Ya. Jadi kan tahu tuh ketika ada barang masuk, oh dari dropshipper fulan. Ya. Ya. Tinggal apa? Kirim barangnya sana. Ya. Sehingga ya bukan berarti haram secara mutlak. Bukan berarti nggak boleh secara mutlak. Boleh, tapi tadi ada adabnya. Ada apa? Ada aturannya. Paham ya? Boleh ditanyakan tidak? Benar tidak? Nggak ada ya? Baik. Tadi kita sebutkan jual beli atau menjual barang yang sudah kita miliki sebelum diqabd. Apa hukumnya? Nggak boleh ya? Ini pertanyaan. Barang yang sudah kita miliki belum diqabd, dijual nggak boleh. Bagaimana kalau seandainya dihadiahkan? Ya. Dihadiahkan. Ini kan nggak dijual nih. Dihadiahkan. Atau tindakan-tindakan yang lain, bukan jual nih. Kalau jual kan nggak boleh tadi. Saya beli beras tadi berapa? 5 ton. Ya, kata distributor pengiriman Senin. Ya nggak apa-apa lah. Ya, maka hari ini, hari Ahad, hari Senin yang pagi misalkan beras belum datang, saya belum boleh jual beras tadi. Kenapa? Karena masih di mana? Distributor. Jadi pertanyaan, kalau jual nggak boleh. Boleh nggak saya hibahkan misalkan? Saya punya beras 5 ton, sudah beli di mana? Distributor. Saya datangi pesantren. Saya punya beras 5 ton, mau nggak? Ya, untuk makan santri. Oh ya mau. Ini boleh nggak nih saya? Berasnya belum saya apa? Qabd, tapi apa? Saya hibahkan. Ya, saya apa? Saya hibahkan. Ya. Ya. Atau beli tanah, beli rumah, belum serah terima, misalkan sudah saya wakafkan. Ya. Ya. Boleh atau tidak? Ya. Kata para ulama disebutkan di sini, jumhur ulama, kebanyakan para ulama ala jawazi, berpendapat kalau tidak dijual itu boleh. Ya, kalau tidak dijual itu apa? Itu apa? Boleh. Kenapa? Ya, lima jaa fi sahihil Bukhari an Ibnu Umar. Ya, dikarenakan di sana ada dalil yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dahulu Ibnu Umar itu pernah bersama dengan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibnu Umar ala jamalin li Umar. Ya. Dan Ibnu Umar ketika itu naik unta. Yang untanya bapaknya. Siapa bapaknya? Umar. Jadi Abdullah bin Umar lagi bareng-bareng dengan Nabi, dan Ibnu Umar naik untanya bapaknya, untanya Umar. Ternyata apa? Wa kana al-jamal yataqaddamu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lakibari sahabah. Ternyata ya untanya Ibnu Umar ya itu maju mendahului ontanya Rasulullah sama ontanya para sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior. Ya, ini ya, orang Jawanya bilang lancang kan begitu ya. Anak kecil naik onta, ya, ngengkrek tuh. Dulu ya apa? Ya, ontanya Rasulullah sama ontanya para sahabat. Ya. Maka wa Umar yazzuruhu wa yurji'uhu, maka Umar menghardik. Ya, mengingatkan Ibnu Umar. Ya, biar untanya mundur. Ya, biar apa? Untanya apa? Mundur. Biar untanya mundur. Maka bagaimana? Fashtaran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamal min al-Umar. Ya. Maka Rasulullah ketika itu melihat Umar, ya, enggak enak nih, anaknya kok begitu gitu ya. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan hati sahabatnya?
Rasulullah ketika itu langsung menawar untanya Umar yang dinaiki Ibnu Umar. Dibeli saja sini, saya beli wahai Umar untanya. Ya, yang beli Rasulullah Umar. Ya, nggak ragu untuk apa? Menyerahkan. Ya, nggak ragu untuk apa? Menyerahkan. Ya. Maka apa? Dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti unta yang dinaiki Ibnu Umar sudah milik siapa? Milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah milik Rasulullah. Sudah dikobat belum? Belum, masih dinaiki Ibnu Umar. Ya, masih dinaiki siapa? Ibnu Umar. Setelah dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahdahu fil hal Ibnu Umar. Ya, sudah jadi milik Rasulullah. Ketika itu langsung dikasihkan ke Ibnu Umar. Ibnu Umar, ontanya untuk kamu. Ya, dikasihkan ke siapa? Anaknya Umar. Belinya ke bapaknya, ontanya dikasih ke anaknya. Padahal belum di apa? Sudah dimiliki, belum dikobet. Tapi Rasul memberikan unta tersebut sebagai hadiah. Ya, berarti Rasul mengerjakan, berarti boleh. Ya, yang Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, ya'malu bihi ma yasha. Terserah Ibnu Umar, mau cepat-cepat boleh. Ya, itu kan tadi yang nggak enak siapa? Umar bapaknya. Ya, Rasulullah nggak mengapa, nggak apa-apa, masih anak-anak silahkan. Ya, untanya sekalian dikasihkan ke Ibnu Umar, nggak apa-apa tuh, bebas. Kalau tadi kan dihardik bapaknya, Ibnu Umar nggak berani, unta milik bapaknya. Kalau sekarang milik siapa? Milik Ibnu Umar, mau dikasih Rasulullah. Ya, silahkan kata Rasulullah. Ya, dengan untanya mau cepat mau apa? Ya, sehingga Umar nggak ada kekuasaan tuh untuk menghardik unta yang dinaikin siapa? Ibnu Umar. Ya, sehingga syahidnya di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki apa? Unta yang baru dibeli dari siapa? Umar. Tapi belum di apa? Belum dikobat. Tapi Rasul apa? Melakukan tasarruf tadi, melakukan tindakan terhadap barang yang baru dia beli dengan dihibahkan, dengan dihadiahkan. Ya, berarti kalau bukan jual boleh. Ya, kalau bukan jual apa? Ya, ini boleh. Ya. Ya. Sehingga ya ini pendapat yang benar, pendapatnya jumhur ulama bahwasanya kalau tasarrufnya, kalau tindakannya bukan bentuknya menjual, ini apa? Ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya. Ya. Sehingga yang dilarang apa? Kalau bentuknya apa? Dijual. Barang yang sudah dimiliki, dibeli, tapi belum di apa? Belum dikompet. Sampai sini paham? Anda tanyakan tidak? Oke, silakan. Begini, misalnya ada ini yang sering terjadi di teman saya. Kita ada koperasi, di mana koperasi itu hanya boleh yang memiliki barang itu hanya boleh anggota koperasi dan yang beli, enggak yang memiliki barang. yang nanti barang, yang Dan belum pakai siswa misalnya gitu ya. Tapi di luar itu nggak boleh dititipkan. Nah, tapi itu ada pihak dari luar pengen di situ, kan maksudnya nggak boleh. Akhirnya di atas namakan salah satu anggota. Nah, atas nama pribadi anggota itu dia juga mencari keuntungan gitu dari barang tersebut. Itu bagaimana? Boleh dibolehkan apa enggak? baik. Itu aja, Pak. Itu aja ya. Ya, asalnya al-muslimun ala syurutihim. Ya, yang namanya kaum muslimin itu sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang ada. Ya, jadi kalau ya koperasi kan berarti ada anggotanya banyak. Ya, berarti pemodalnya adalah anggota. Yang keuntungannya nanti juga dibagi kepada siapa? Anggota. Ya, kalau ada ya keuntungan, SHU apa namanya ya, dari hasil apa? Usaha. Kalau ya anggota koperasi membuat kesepakatan
nggak boleh menjual barang di koperasi kita ini kecuali anggota. Ya, kecuali apa? Anggota. Ya, nggak boleh menjual barang, menitipkan barang, ya kan? Iya, iya, nggak berhak. Iya. Nah, ini perlu diperjelas. Maksud menitipkan barang itu menitipkan barang milik pribadi. Pribadi berarti kan? Cuma masalahnya ada orang yang mau masuk situ. Iya. Kan otomatisnya kan nggak boleh. Iya. Cuma dia nitipkan ke saya. Iya. Tapi di itu atas saya. Tapi Iya. posisi saya dengan si perusahaan itu dia nitip ke saya. Ya nggak boleh berarti. Iya. Kecuali kalau bapak beli. Iya. Kecuali bapak beli ke yang mau nitip tadi. Sini saya beli saja. Nanti kan jadi milik bapak. Baru bapak nitip boleh. Tapi kalau atas nama saja, berarti kan menyelisih kesepakatan. Ya, sementara tadi al-muslimuna ala syurutihim. Yang namanya kaum muslimin sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan perjanjian yang ada. Jadi mukhalafah, ya bentuk pelanggaran menyelisih apa? Kesepakatan. Ya, jadi jangan, ya, tidak diperbolehkan. Gitu Pak ya? Ya. Iya, milik dulu kan karena sepakatnya tadi boleh nitip kalau barang dia kan begitu ya, bukan cuma atas nama kan begitu ya. Tadi seperti itu. Ya, tadi ya. Ya, itu yang ya yaitu mukhalafah seperti itu, ya pelanggaran adalah agama kita termasuk ya. Perkara yang tidak diperbolehkan. Gitu Pak ya? Ya, ada yang lain mungkin? Anjir. Ini kalau toang, kalau barang berupa benih untuk apa? Benih, iya. Benih tanaman. Untuk apa? Diapain? Termasuk toang apa tidak? Benih, ya bukan. Iya. Ya. Ini misalnya kita benih itu laris. Iya. Terus kita sebagai vendor benih atau toko benih, Iya. kita bisa ke produsen. Mm-mm. Nah, produsen itu belum ada sebenarnya benih yang ini habis, Iya. masih dalam proses produksi. Iya. Dan pada saat produksi ini bisa jadi namanya tanaman itu jadi gagal. Agar. Sehingga kita tidak mendapatkan. Padahal kita sudah inden ini. Iya. Kita sudah ngasih uang ke produsen. Iya. Atau mungkin sudah lunas gitu. Iya. Nah, apakah proses seperti ini itu diperbolehkan? Dan kadang-kadang karena kita sudah inden dan merasa oh ya mungkin bulan depan itu sudah ada begitu. Kita juga jadi ke yang pengecer yang terkait sudah jadi ya nantilah bulan depan insya Allah. Ini proses seperti ini termasuk menjual barang yang belum dikuasai atau ya ini diperbolehkan atau tidak jadi ini kayaknya mungkin. Baik. Ya. Jadi ya menjual barang ya benih itu sudah ada atau belum? Itu pertanyaannya. Sudah ada atau belum? Kemudian benih tersebut memang harus dibuat dulu atau bagaimana? Iya. Kalau benihnya itu harus dibuat dulu, ya, jadi ada proses pembuatan namanya. Ya, apalagi zaman sekarang kan ada ya benih yang memang apa? Modelnya apa? Dibuat gitu ya. Ya, karena ya ilmu pertanian zaman sekarang kan berkembang. Ya. Jadi benih belum ada tapi dibuat. Ya, ada lab untuk apa? Ya, membuat ya apa namanya kultur jaringan atau bagaimana itu. Ya. Jadi ya dari satu apa? Ya kalau tunas apa? Pisang, dari tunasnya bisa jadi buat ribuan benih misalkan seperti itu. Kalau memang
prosesnya adalah dengan membuat, itu namanya akadnya sebenarnya namanya akad istisna. Akad istisna, akad minta dibuatkan sesuatu. Ya, akad apa? Istisna. Jadi seolah di situ ada dua unsur. Unsur apa? Unsur beli barang dan juga unsur dibuatkan. Seperti kita datang kemana? Nah, ini nih misalkan mau buat ya pagar atau pintu rumah misalkan, atau pintu kelas nih. Ya, kita datang kemana? Ke tukang kaca, tukang aluminium. Kan pintunya belum ada. Ya, pintunya belum apa? Belum ada. Kita minta dibuatkan tralis, apa udah ada tralisnya jelug-gelug? Kan nggak ada. Di sana cuma ada apa? Bahan baku. Ya, madatul kham. Maka kita minta dibuatkan, tolong buatkan ya apa? Ini pintu model seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini, ukurannya seperti ini. Itu namanya istisna. Dan akad istisna pendapat yang benar boleh. Kalau apa? Memang baru dibuat. Barangnya memang belum ada, tapi harus dibuat. Ya, itu namanya akad apa? Istisna. Akadnya minta dibuatkan sesuatu. Ya, minta dibuatkan apa? Sesuatu. Tapi kalau enggak, bukan istisna namanya. Barangnya sudah ada, cuman tadi nunggu dan sebagainya. Ya, itu kata para ulama. Kalau seandainya ada orang datang kepada kita, pengen membeli sesuatu dari kita, tapi kita nggak ada barang tersebut. Tadi orang datang ke toko kita, pengen beli beras, berasnya nggak ada. Ya, pengen beli benih misalkan, ya, karena benihnya bukan kalau dibuat, ada banyak karena benih-benih itu ada misalkan di toko, cuman di toko kita lagi nggak ada nih, lagi habis. Ya, benihnya nggak ada kuat istilahnya. Tapi apa sudah ada di pasaran, cuman apa di toko kita lagi habis misalkan, lagi habis. Kita nggak punya barang tersebut, maka ya ada beberapa kemungkinan cara kita melayani orang yang minat membeli barang tersebut dari kita. Ya, ada 4 kurang lebih lah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama kata para ulama, ya, kalau dia mengatakan sudah pesankan untuk saya, ya, saya pesan, ya, pesan saja. Ya, berarti belum terjadi transaksi jual beli, baru pesan. Nanti kalau sudah ada barangnya baru saya beli. Ya, berarti pesan dulu. Ya, saya tolong dong pesan. Nanti kalau barangnya datang saya dikabari, nanti saya beli. Ya, kalau sekedar apa? Pesan seperti ini, ya, dan tidak mengikat ya. Artinya nenek pesan ketika barangnya datang, ini barangnya datang bagaimana? Aduh, saya nggak jadi. Tanahnya udah ditanami, ya, tanaman lain. Apa tanahnya udah ditanami tanaman yang lain, pohon yang lain. Ya, karena sekedar pesan berarti apa? Tidak mengikat. Ini tidak masalah, boleh. Ya, diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dia mengatakan khudh bi hadza syai'. Ya, fa hadza yajuz li annahu min babit taukil. Ya, atau dia mengatakan tolonglah belikan untuk saya. Ini uangnya, tolong belikan. Ya. Tolong apa? Belikan. Berarti minta tolong dibelikan. Ini juga boleh. Berarti apa? Kita sebagai wakil. Jadi namanya wakil boleh nggak minta upah? Boleh. Mau saya belikan, tapi ya saya dikasih upah. Harganya ya per pohon saya minta sekian misalnya. Ya, karena barangnya nggak ada, maka saya jadi wakil. Ini juga boleh. Ya. Atau uridu hadza syai' bi hadhihi al-awsaf. Ya, wa hadza ra'sul mal, fa hadza yajuz li annahu min babis salam. Atau boleh juga dengan sistem salam. Ya. Sistem salam seperti apa? Sistem salam bisa diberlakukan kalau barang yang diperjualbelikan itu bisa disifati dengan detail.
Kamu pengen barang apa? Tadi misalkan saya pengen beras. Berasnya beras apa nih? Beras kan beda-beda tuh. Ya, beras beda-beda. Ya, disebutkan sifat berasnya. Ya, jenis berasnya beragam. Sebutkan berasnya. Sudah. Ya, kita transaksi salam. Kalau transaksi salam syaratnya apa? Uangnya harus apa? Harus cash. Uangnya apa? Harus cash. Ya. Bei salam diperbolehkan. Syaratnya apa? Alat pembayarannya cash, sifat barangnya sudah jelas, dan ditetapkan waktu penyerahannya. Ya, waktu penyerahannya misalkan kapan? Sudah. Kamu pengen bibit apa? Ya, disebutkan detail. Kalau misalkan bibitnya bisa didetailkan. Ya. Ya, bisa didetailkan. Memang sifat barangnya memang bisa detail dengan jelas. Sudah, kamu bayar kontan. Ya, nanti saya serahkan barang tersebut. Ya, estimasinya karena pembibitan misalkan lama, misalkan 1 bulan lagi. Disebutkan tanggal berapa. Ya, namanya jual beli salam. Nah, ini juga boleh. Ini juga apa? Boleh. Lah, kalau ternyata di waktu penyerahan kok barangnya nggak ada, ya kita ngomong, ini ternyata barangnya nggak ada. Berarti uang dikembalikan. Atau mau bagaimana nih? Temponya diundur sampai kapan? Mau tidak? Kalau mau lanjut boleh. Ini kalau ya barangnya tidak harus dibuat dulu. Adapun kalau barangnya harus dibuat dulu, tinggal akad istisna saja. Ya kami buatkan. Ya, kami apa? Buatkan, ya harganya per benih sekian misalkan. Karena kan harus dibuat dulu tuh. Ya, harus dibuat dulu, harus diproses dulu, harus ini dulu. Ya. Kita nggak ada barangnya. Ya, tapi kalau mau beli ke kami boleh dengan akad istisna, apa kami buatkan. Ya, setelah jadi nanti kita serahkan. Ya, itu kalau barangnya dibuat terlebih apa? Terlebih dahulu. Akadnya akad apa? Akad nah. Ya. Tapi kalau barangnya nggak ada, ya barangnya apa? Nggak ada. Saya beli, barangnya nggak ada. Dia juga nggak bayar apa-apa tuh, cuma beli tok. Ya, uangnya belum apa? Belum ada. Ini yang sebenarnya mau saya terangkan, namanya dain bidain. Namanya apa? Dain bidain. Barangnya nggak ada, belum ada. Memang belum ada, barangnya nggak ada. Uangnya juga nggak dibayarkan. Ini bisa dikategorikan sebagai dain bidain yang ada pembahasannya. Ya, tapi waktunya kayaknya nggak cukup. Ya, pembahasannya sebenarnya apa? Dain bidain terkait dengan masalah ini. Sehingga begitu ya Pak? Paham insyaallah ya? Sehingga tinggal tadi kalau mau dibuat dulu bisa akad istisna. Tapi kalau barangnya sudah ada tapi apa? Di tempat kita nggak ada tadi, bisa kita katakan mau jadi wakil kita boleh, atau sekedar pesan dulu. Kalau sekedar pesan, uangnya dijadikan apa? Ini nitip aja dulu nih uang, bukan alat bayar nih, nitip. Nanti kalau barangnya jadi, ya itu tinggal buat bayar. Jadi kalau dia ngasih uang dulu, ini uang buat sebagai alat bayar ya. Uang sekedar apa? Titipan ke saya. Ya, pokoknya nanti kalau dibayang kamu habis nggak jadi beli, sini uangnya, titipan saya nggak apa-apa. Ya, sehingga uang sebagai bentuk apa? Nitipan. Ya, bayar belum. Kenapa? Barangnya belum ada. Nanti kalau barangnya ada, tinggal ini uangnya dititipkan sebagai alat bayar. Kurang berapa tinggal nambahin. Ini diperbolehkan. Sehingga ini cara ketika ada orang nyari barang di tempat kita sementara kita nggak punya barangnya. Jangan langsung kita jual, kita nggak punya. Ya bisa tadi. Ini barangnya harus dibuat dulu. Kalau mau istisna kita buatkan. Ya per barang sekian harganya, mau tidak? Kalau mau ya sudah jalan. Ya tapi kalau barangnya harus saya beli dulu, ya saya kulakan dulu. Ya, mau nggak nih nunggu nanti kalau saya kulak ya Pak beli saya? Ya mau, saya pesan. Ah baru pesan tuh, tapi belum ada jual beli. Baru sekedar apa? Pesan. Kalau dia ngasih uang, ini bukan alat bayar Pak ya, ini sekedar apa? Nitip. Yang nanti kalau barangnya datang, Bapak bisa ambil, namanya nitip, boleh diambil
gak harus beli. Tapi kalau mau jadi beli ya sudah, tinggal nambah itu uangnya sebagai alat bayar misalnya seperti itu. Sehingga banyak cara untuk apa? Menghindari perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Paham ya? Ya. Sudah hampir waktu maghrib ya. Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada kajian-kajian berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.